Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbilia Mutiara Wardani dengan NIM V1222008 dari kelas B Manajemen Perdagangan. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu tentang Supply Chain Management oleh PT Maxim Indonesia. Selanjutnya ada dua topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada proses supply chain management oleh PT Maxim. Yang kedua ada menyusun dan meredesain proses dan sistem SCM pada Maxim Indonesia. Langsung saja, yang pertama dari proses supply chain management oleh PT Maximnya itu ada aktivitas atau hulu hilirnya customer feedback. Jadi Maxim Indonesia ini menyediakan layanan itu berupa transportasi online, baik berupa motor maupun mobil, bisa digunakan untuk pengiriman barang, pesan antar makanan dan barang, kargo, jasa, dan laundry. Yaitu yang kedua atau poin B-nya itu ada customer memesan layanan. Jadi customer memesan layanan Maxim ini bisa melalui aplikasi Maxim di Play Store. Itu pelanggan bisa memberikan alamat pengambilan dan tujuannya dan melakukan pembayaran yang bisa melalui tunai maupun saldo pada aplikasi Maxim, yang juga dapat diisi melalui minimarket seperti Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Ada juga dari bisa menggunakan e-wallet, ATM, dan kartu kredit. Selanjutnya untuk poin C, customer bisa menggunakan layanan setelah memesan layanan dari aplikasinya, yaitu customer juga dapat memberikan feedback. Jadi setelah menggunakan layanan dari Maxim ini, customer ini diberikan kesempatan untuk memberikan feedbacknya melalui fitur rating, review, baik bisa di media sosial juga, email, dan customer juga dapat memberikan feedbacknya itu secara langsung melalui drivernya jika ada keluhan atau masalah. Fitur selanjutnya itu Maxim Indonesia setelah diberikan feedback dari customer, mereka menganalisis feedbacknya tersebut. Jadi Maxim Indonesia ini melakukan analisis ini supaya bisa memahami apa saja kebutuhan dan keinginan dari pelanggan serta dapat memperbaiki kualitas layanan mereka. Selanjutnya, Maxim Indonesia juga menindaklanjuti dari feedback customer tersebut. Jadi, Maxim Indonesia melakukan tindak lanjut dengan cara menghubungi pelanggan dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Poin yang terakhir, Maxim Indonesia ini mengevaluasi dari feedback customer ke dalam layanan. Jadi, Maxim Indonesia mengevaluasi feedback dari pelanggan ke dalam layanan mereka. Misalnya, jika banyak pelanggan yang mengeluh tentang keterlambatan driver, lalu juga mungkin ada barang yang cacat atau bagaimana. Jadi Maxim dapat memilihkan driver kepada customer yang radiusnya dekat dari customer tersebut supaya tidak terlambat dalam menuju ke tujuan yang dipilih dan juga tidak menunggu lama ya. Selanjutnya yang kedua, perencanaan. Yang pertama ada rekrutmen pengemudi. Jadi Maxim Indonesia harus memiliki strategi untuk merekrut pengemudi yang berkualitas. Maxim Indonesia juga harus memastikan bahwa pengemudi mereka sudah memiliki izin mengemudi yang valid, kendaraan yang memenuhi syarat, dan umpan pengetahuan tentang area operasional dari mereka. Yang kedua, aplikasi dan platformnya. Maxim Indonesia ini perlu mengembangkan aplikasi dan platform yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh pengguna dan pengemudi. Jadi aplikasi ini harus menyediakan fitur seperti pemesanan, pemantauan perjalanan, pembayaran elektronik, dan umpan balik bagi pelanggan, seperti itu.
Yang ketiga, keamanan dan perlindungan. Jadi Maxim Indonesia harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan keamanan pengemudi maupun penumpangnya. Mereka harus memastikan bahwa pengemudi ini dan penumpang merasa nyaman dan tentunya juga aman dalam perjalanannya. Dan tentunya di Maxim juga ada mekanisme untuk melaporkan insiden atau masalah keamanan yang tidak diinginkan, seperti itu. Yang keempat, strategi pemasarannya. Jadi Maxim Indonesia ini harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pengemudi dan pengguna yang baru. Mereka dapat mempertimbangkan seperti promosi, diskon, atau program loyalitas untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka. Poin yang kelima, untuk layanan pelanggan. Jadi Maxim Indonesia ini menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan efisien. Maxim Indonesia memiliki saluran komunikasi yang jelas dan tersedia untuk menerima pertanyaan, masukan, saran, keluhan, dan lain sebagainya dari customer-nya. Untuk poin yang ketiga, schedule. Jadi, bagaimana sih caranya kita bisa menginstal aplikasi Maxim? Jadi, yang pertama, kita buka dulu di Play Store, lalu kita cari di pencarian untuk Maxim, lalu kita install. Jika sudah terinstall, kita bisa masuk dan mendaftarkan diri kita dengan menggunakan nomor yang aktif. Selanjutnya edit profil, masukkan nama lengkap, dan juga email kita. Jadi supaya driver itu mudah mengenal kita, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengorder atau memesan dari Maxim, baik motor maupun mobil. Jadi untuk poin A-nya kita bisa klik menu order. Lalu pada menu ini kita bisa menempatkan titik jemput pada alamat yang paling atas, atau di titik kedua itu ada tujuan antar kita. Jadi jangan sampai terbalik pada menu ini gitu. Selanjutnya pada saat memilih lokasi kita bisa menggunakan titik map dan bisa juga langsung ketik sesuai alamat yang kita tuju. Setelah alamatnya sesuai dan benar, kita juga memilih menjalankan ordernya tersebut. Jadi layanan apa yang akan kita pilih, akan kita gunakan, seperti itu, atau metode pembayaran apa yang akan kita pilih. Setelah itu ada menu preferensi. Menu ini berguna untuk menambahkan catatan seperti bayar uang pecahan berapa, atau memberikan nomor yang bisa dihubungi, atau memberikan tip, dan lain sebagainya. Setelah itu, jika semua sudah siap diteliti, maka akan muncul harga yang harus kita bayar. Selanjutnya, kita klik order, memesannya. Jika selesai, kita hanya menunggu driver itu datang, seperti itu. Selanjutnya untuk logistik. Jadi Maxim Indonesia menawarkan beberapa layanan seperti transportasi online, baik itu motor atau mobil, pengiriman barang, pesan antar makanan, kargo, jasa pembersih, dan laundry. Untuk umpan balik customer, jadi di gambar tersebut dijelaskan pada aplikasi Maxim terdapat rating 4,8. Jadi artinya banyak customer Indonesia yang memberikan komentar positif pada aplikasi tersebut. Jadi bisa dibilang ini cukup baik. Bukan cukup baik, memang ini baik karena 4,8 dari bintang 5, seperti itu. Dan fungsinya umpan balik yang positif ini bisa memberikan tentang kepuasan mereka terhadap layanan yang tersedia di Maxim. Jadi pelanggan dapat mengapresiasi layanan yang cepat, mudah digunakan, dan efisien untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas mereka di sehari-hari, seperti itu. Pada tahun 2019, jumlah pengguna Maxim ini meningkat sekitar 10.000 menjadi 500.000 pengguna, seperti itu. Peningkatan ini
sangat drastis pada tahun 2019. Siklus hidup produk Maxim ini masih dalam tahap perkenalan, dikarenakan jumlah pengguna yang masih sedikit dengan jumlah kota layanan operasionalnya sebanyak 18 kota. Namun pada akhir tahun 2020, jumlah pengguna Maxim ini meningkat signifikan menjadi sebanyak 2 juta pengguna. Namun siklus hidup produk Maxim pada tahun ini atau tahun 2020 itu masih tetap pada pengenalan, dikarenakan peningkatan tersebut diikuti dengan penambahan jumlah kota layanan operasi. Jadi sebanyak 13 kota. Sedangkan pada tahun 2021 berdasarkan data di Play Store, jadi jumlah pengguna yang meningkat ini menjadi 10 juta pengguna, meningkat dengan sangat signifikan. Pertumbuhan ini juga diikuti dengan bertambahnya kota layanan operasi menjadi 51 kota di Indonesia. Dan pada triwulan tahun berikutnya, siklus hidup produk Maxim ini masih berada pada tahap growth seperti itu. Selanjutnya kita ke topik yang kedua, yaitu menyusun dan meredesain proses dan sistem SCM pada Maxim Indonesia. Yang pertama, perencanaan. Jadi perusahaan Maxim ini perlu melakukan perencanaan permintaan dan mengumpulkan data tentang permintaan pada masa depan untuk mengantisipasi kebutuhan layanan ojek online. Yang kedua, pada pengadaan. Jadi setelah melakukan tahap perencanaan permintaan, jadi Maxim Indonesia akan berkoordinasi dengan pengemudi ojek untuk memenuhi kebutuhan layanan mereka seperti itu. Dan untuk yang ketiga, pengelolaan persediaan. Perusahaan Maxim ini mengelola persediaan kendaraan ojek dan suku cadang itu diperlukan untuk memastikan ketersediaan yang memadai. Jadi ini melibatkan pemantauan persediaan, pemrosesan pesanan, pengiriman dan penanganan retur atau penggantian suku cadang yang rusak. Yang kelima itu pelacakan dan monitoring. Jadi selama proses pengiriman ini Maxim Indonesia akan memantau atau melacak pergerakan kendaraan dan memastikan pengiriman ini dilakukan sesuai jadwal. Jadi mereka juga dapat menyediakan fitur pelacakan untuk pelanggan sehingga mereka dapat melacak posisi pengemudi ojek online. Yang keenam, manajemen kualitas. Jadi perusahaan Maxim Indonesia ini akan memastikan kualitas mereka ini berada pada tinggi, layanan yang tinggi, dan mengevaluasi kinerja bagaimana pengemudi ojek menangani pengaduan pelanggan dan meningkatkan proses operasional mereka jika diperlukan. Mereka juga dapat melakukan audit kualitas secara berkala terhadap mitra pemasok atau pengemudi ojek. Yang terakhir, integritas sistem dan teknologi. Jadi untuk mengoptimalkan proses SCM ini, Maxim Indonesia dapat menggunakan sistem manajemen transportasi dan sistem informasi lainnya. Ini dapat mencakup aplikasi mobile untuk pengemudi ojek dan pelanggan, sistem pelacakan GPS, dan platform manajemen persediaan. Tapi yang kedua, sistem SCM-nya. Sistem SCM dari perusahaan Maxim Indonesia ini melibatkan penggunaan teknologi dan sistem informasi yang membantu mengelola aliran barang dan informasi di seluruh rantai pasok. Jadi berikut ada 5 merupakan beberapa komponen sistem SCM yang dapat digunakan oleh Maxim. Yang pertama, sistem manajemen transportasinya. Jadi perusahaan Maxim dapat menggunakan sistem manajemen transportasinya yang membantu dalam mengatur pergerakan pengemudi ojek. Dapat juga mengoptimalkan rute pengiriman dan memantau pengiriman secara real time. Dan sistem ini juga dapat menyediakan informasi tentang estimasi atau waktu kedatangan untuk pelanggan seperti itu. Yang kedua, ada sistem pelacakan dan pelaporan. Jadi perusahaan Maxim ini dapat menggunakan sistem pelacakan dan pelaporan untuk memantau dan melacak pergerakan kendaraan ojek, termasuk posisi pengemudi, status pengiriman, dan informasi yang lainnya.
Untuk yang ketiga ada sistem manajemen hubungan dengan mitra atau bisa disebut dengan supplier relationship management. Maxim Indonesia dapat menggunakan sistem manajemen hubungan dengan mitra ini untuk mengelola hubungan dengan mitra, pemasok atau pengemudi ojek. Jadi sistem ini dapat mencakup informasi tentang kontrak, perjanjian, evaluasi kinerja mitra, dan manajemen komunikasi. Yang keempat, ada komponen sistem manajemen pelanggan. Jadi Maxim Indonesia dapat menggunakan sistem ini untuk mengelola data pelanggan. Juga dapat mengelola pesanan, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Jadi sistem ini dapat mencakup aplikasi mobile untuk pelanggan yang memungkinkan mereka memesan ojek, melacak pengiriman, dan memberikan umpan di mereka atau feedback dari mereka. Yang kelima, sistem integrasi. Jadi sistem ini penting karena mencakup mengintegrasikan berbagai sistem SCM yang digunakan seperti sistem manajemen transportasi, manajemen persediaan, pelacakan kiriman, integrasi, dan juga sistem ini memungkinkan aliran data yang lancar antara berbagai fungsi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dari SCM Maxim. Jadi dengan menggunakan sistem ini, jadi Maxim dapat meningkatkan visibilitas dan kontrol atas operasional mereka, mengoptimalkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dalam layanan ojek online. Yang ketiga, permasalahan yang mungkin terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya. Jadi terdapat sejumlah permasalahan juga pada Maxim Indonesia ini, yaitu seperti tampilan aplikasi yang kurang menarik dan mungkin membingungkan bagi customer-nya. Jadi jumlah mitra driver dan mitra food dan shop juga masih bingung atau masih sedikit yang menggunakannya. Sistem aplikasi ini mengalami gangguan atau down system, dan cara menanggulanginya itu dapat dengan mendesain ulang tampilan pada aplikasi Maxim ini. Jadi lebih terupgrade supaya lebih akurat serta mengubah nama aplikasi untuk driver ini menjadi Maxim Driver itu. Untuk mencari dan menawarkan Merchant Food atau shop bergabung dengan menawarkan skema bagi hasil 90% dan 10% 5 bulan pertama, 100% dengan menentukan maksimum jumlah order serta membangun sistem backup apabila sistem utama ini sedang mengalami down seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika ada saran, pertanyaan, bisa komentar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.